2 minggu kebelakangan ini aku melakukan satu hal 40-50 menit aja di pagi hari, dan 2 minggu terakhir aku merasa jauh lebih bahagia daripada biasanya. Hal itu adalah morning pages. Morning pages ini adalah salah satu bentuk dari journaling. Journaling itu sederhananya adalah menuliskan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Bedanya sama diary apa? Kalau diary secara harfiahnya itu artinya adalah catatan harian. Berarti dalam diary itu mengisi record atau rekap dari hari yang kita jalani di saat itu. Dan pastinya ini udah jelas beda. Kalau dia bukan bagian dari hari itu, ya nggak ditulis di sana. Tapi kalau journaling, selama dia kita pikirkan dan kita rasakan, tergantung dengan metode journaling yang kita pilih, kita tetap bisa menuliskannya dalam buku tersebut. Journaling sendiri ada beberapa manfaatnya. Kalau aku sendiri mulai journaling itu karena tertarik pada awalnya. Di tengah-tengah latihan maratonku ini, aku merasa semakin lama kok semakin susah rasanya. Nggak gampang bagiku untuk pergi keluar dan lari ke sana. Rasanya aku pengen di rumah aja terus. Apalagi kalau misalnya kita melakukan latihan maraton tadi sebagai seseorang yang punya kesibukan lain dan bukan atlet profesional. Aku harus sekolah, aku harus bikin video buat YouTube, aku harus maintain hubungan dengan teman dan keluarga dan semacamnya. Dan pastinya ini akan jadi semacam stres tambahan yang membuat latihanku terasa lebih membebankan. Aku ngikutin berbagai macam atlet, pelatih lari dan semacamnya, dan ternyata banyak dari mereka yang merekomendasikan untuk menuliskan perasaan-perasaan kita di buku. Selain itu, sebagai productivity bro, aku juga banyak ngikutin berbagai YouTuber kayak misalnya Ali Abdal dan semacamnya. Yang mana Ali Abdal dan berbagai macam orang-orang yang aku look up lainnya, itu juga menggunakan morning pages untuk mengembangkan bisnis, kehidupan pribadi, dan lain semacamnya. Ini dia beberapa nama yang bisa teman-teman lihat yang menerapkan praktik morning pages, dan di situ juga bisa ditambah aku sedikit. Jadi, apa itu morning pages journaling? Jadi, morning pages journaling ini adalah menuliskan 3 halaman penuh dari apa yang kita pikirkan di pagi hari. Tentu pada akhirnya kita semua punya kesibukan dan apa yang bekerja untukku mungkin akan berbeda dengan apa yang bekerja untukmu, tapi target dari morning pages ini tadi, 3 halaman full di pagi hari. Aku sendiri biasanya membutuhkan 40-50 menit untuk melakukan ini. Kenapa dilakukan di pagi hari? Dilakukan di pagi hari karena tujuan dari morning pages ini supaya kita bisa menumpahkan keluh kesah apapun yang kita pikiran, stres mungkin karena banyak to-do list tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya kita tumpahkan dalam kertas, dan setelah dia masuk kertas itu rasanya jadi lebih kecil dan kita bisa lebih fresh untuk menghadapi hari yang akan datang. Terus kenapa 3 halaman? Ini sengaja karena di sekitar 1,5 halaman terakhir itu otak kita mulai bekerja lebih keras untuk menggali lebih dalam, yang memaksa kita untuk berpikir dan menggali pikiran-pikiran atau apapun unek-unek yang kesimpan tapi belum sempat dikeluarkan. Morning pages ini dilakukan dengan tulis tangan, tapi aku juga tahu beberapa orang yang menggunakan komputer dan semacamnya. Aku sendiri menulis tangan karena menurutku ini dimana prosesnya itu benar-benar membantu atau mengubah kita, karena dengan tulis tangan kita jadi terpaksa untuk melambat dan berpikir dengan lebih keras lagi. Untuk 3 halaman full biasanya aku membutuhkan 40-50 menit, tapi ini adalah suatu harga yang bersedia untuk aku bayar karena aku tahu dengan 40-50 menit ini aja yang menggantikan waktu cek sosial media di pagi hari, itu akan membantuku untuk jauh lebih fresh menghadapi hari yang akan datang. Dan daripada stres di tengah hari untuk 1-2 jam, aku udah sempet keluarin kebanyakan dari apa yang kupikirkan di pagi hari, jadi beneran di sisa harinya itu bisa lebih santai rasanya. Kenapa aku nggak pakai komputer padahal sebenarnya bisa lebih cepat? Sama kayak manjat gunung. Kenapa masih banyak orang yang meskipun kaya banget dan semacamnya itu memilih untuk mencoba mendaki Everest dan bukan naik helikopter ke sana? Ya karena yang dicari itu adalah prosesnya. Dia pengen struggle yang ada di tengah situ. Dia pengen cari perjalanannya. Dengan journaling aku rasa sama. Keuntungan dari journaling ini bukan dari kenyataan bahwa kita sudah menyelesaikan 3 halamannya, tapi dari proses apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan selama kita menulis 3 halaman tadi. Selama 2 minggu terakhir, aku juga sadar bahwa setiap orang itu punya kesibukannya masing-masing, dan nggak semua orang punya 1 jam untuk didedikasikan buat menulis di pagi hari. Dan aku rasa ini nggak apa-apa. Meskipun namanya morning pages, tapi kita juga harus tetap menyesuaikannya dengan tuntutan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya pagi hari aku bangunnya agak telat, atau mungkin aku ada kelas pagi dan aku juga harus nyiapin bekal dan sarapan dan semacamnya, itu pastinya nggak masuk akal bagiku untuk ngabisin 50 menit dan nanti aku keteteran nyampe ke sekolah. Jadi yang biasanya aku lakukan adalah ya udah aku berangkat sekolah aja, bikin sarapan seperti biasa. Nanti di sekolah di jeda antara kelas, disitulah aku melakukan morning pages ini. Atau kadang aku juga ada momen di mana aku sempat punya waktu di pagi hari, terus ternyata 1,5 halaman sudah aku tulis, terus aku ada keperluan mendadak yang dimana akhirnya morning pagesnya harus aku tinggalkan dan tengahnya lagi aku selesaikan di malam hari. Ini pastinya tetap harus teman-teman coba dulu. Cuma kalau aku merasa bahwa dengan melakukan ini, aku nggak merasa sama sekali terpaksa untuk menulis. Ini bukan
bukan semacam habit yang agak susah bagiku untuk mendorong diriku untuk mulai melakukannya. Dulu aku sempat coba katakan olahraga atau pergi ke gym dan semacamnya. Dimana untuk membangun habits-habits itu aku beneran harus maksa diriku, ayo kamu harus keluar pintu, nanti kalau misalnya kamu keluar pintu kamu bisa self reward ini. Aku harus memberikan berbagai macam alasan supaya aku bisa pergi keluar. Tapi dengan journaling ini kayak sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Mungkin ini sama kayak aku awal lari dulu ya, karena emang dulu pas kita mulai habits pasti selalu gampang. Tapi aku sejujurnya merasa bahwa dengan journaling ini aku benar-benar merasa jauh lebih kalem. Walau isinya kadang-kadang itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena morning pages ini itu 3 halaman yang kita tulis adalah stream of consciousness writing. Stream of consciousness itu apa? Itu artinya adalah apapun yang kita pikirkan itulah yang kita tulis. Apa yang kita pikirkan ini maksudnya adalah kata dalam hati kita. Ini maksudnya bukan kata hati atau curahan hati, walau bisa begitu, tapi ini lebih kayak ke setiap kali kita berpikir, itu kan otak kita kemana-mana. Biasanya kalau kita mikir itu kan ada semacam kalimat-kalimat atau kata-kata yang terbentuk di dalam pikiran kita. Nah, apapun yang keluar, ditulis kayak begitu. Jadi biasanya pas menulis ini, kita nggak coba untuk menulis sesuatu yang indah dan puitis dan semacamnya. Ujung-ujungnya bakal jelek. Ini tujuannya bukan untuk kita publish atau untuk kita banggakan, tapi ini tujuannya untuk numpahin unek-unek dan apapun yang kita rasakan, pikirkan di kepala kita. Morning pages ini pada akhirnya nggak akan kita edit, dibiarin aja sejelek itu, nanti kita lupakan atau mungkin boleh kita buang kalau mau. Dan ini juga nggak akan ditunjukkan sama orang lain. Bahkan aku menulis di depan bukuku ini adalah privasi, jangan dibaca. Apa yang tertulis di sini tidak merepresentasikan apa yang aku percaya atau apa yang kuyakinkan. Stream of consciousness writing itu termasuk menuliskan pikiran-pikiran intrusif atau juga hal-hal yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya kita yakini. Aku nulis kayak begini karena kita kan nggak bisa ngontrol apa yang kita pikirkan. Kadang kita misalnya ada di bus terus ada tombol darurat. Kita kadang mikir ini pencet nggak ya. Tapi dengan kita mikir itu bukan berarti itu sesuatu yang pengen kita lakukan. Nah, dengan stream of consciousness writing ini, apapun yang kita pikirkan termasuk pikiran intrusif atau hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini, itu tetap kita tuliskan. Ini aku bacain sedikit potongan dari jurnalku. Besok exchange class terus nggak sabar mau coba nulis ini itu. Bang Murfid Espa rekomen cafe di Bandung dong bang. Aku mau nyantai pas lagi hujan-hujan gitu. Bus datang terus nih, tapi penumpangnya selalu hampir nggak ada. Setelah nulis jurnal ini mau berdiri biar nggak pegel. Bahkan ada bagian serandom itu di dalam buku jurnalku. Tapi dari sisi yang lain, dari journaling ini aku juga menumbuhkan berbagai ide-ide yang luar biasa. Kayak misalnya ada tugasku yang udah kulupa, tapi entah kenapa pas aku nulis jurnal ini, keinget dan aku bisa menyelesaikannya dengan on time. Terus juga ide soal bisnis. Apa yang pengen aku lakukan selanjutnya, itu ketemu melalui proses journaling ini, dan saat ini itu adalah membangun website di mana nanti teman-teman bisa mendaftar untuk newsletter, semacam majalah email yang aku kirim setiap minggunya. Aku juga belakangan ini lagi stres apakah aku seharusnya pertukaran pelajar ke luar negeri atau enggak? Apakah aku ambil program akselerasi supaya lulus lebih cepat atau enggak? Semua itu banyak yang aku pikirkan dan banyak kekhawatiranku tentang itu. Aku tulis di sini dan akhirnya ketemulah beberapa kejelasan 1-2 yang akhirnya membuatku bisa mengambil keputusan dengan cepat dan move on dengan keseharianku. Yang pastinya melalui proses ini, level stresku itu jauh berkurang. Pikiranku yang kusut sekarang jadi dilepas gitu semrautnya. Dan ketika aku memikirkan masalah-masalah besar, kemudian aku menuliskannya di dalam kertas 3 halaman atau kurang, masalah-masalah tersebut jadi terasa lebih kecil. Tadinya aku mikir dia segede ini, tapi ternyata pas udah ditulis, oh ngapain juga ya aku pikirannya kayak gitu, ternyata dia cuma kayak gini aja. Banyak sekali insight yang aku dapatkan dari melakukan proses penulisan ini. Untuk memulai proses journaling kayak gini, memang rasanya agak demanding di awal, dan kalau misalnya kita belum pernah journaling, itu pasti terasa lebih benar. Aku sendiri udah lama banget nunda proses journaling ini, walaupun aku udah denger dari sana-sini bahwa ini adalah proses yang bermanfaat. Aku merasa pada awalnya, journaling ini bukan untukku. Aku malas aja nulis, aku merasa nggak perlu punya buku diary, aku merasa bahwa ini kayak diary-diary anak SMP, sampai pada akhirnya aku kepincut untuk ngebeli buku yang agak mahal ini, namanya Leuchtturm 1917, untuk menulis diaryku. Dan walaupun emang harganya agak premium, tapi aku rasa di tahap kehidupan dan bisnisku saat ini, buku ini akan membantuku melahirkan ide yang harusnya bisa membayar untuk harga buku ini dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Tapi pastinya, meski emang ada feel premiumnya, ini tetap kayak buku biasa aja, dan teman-teman bisa mulai bagaimanapun dengan alat yang teman-teman punya. Buku yang aku pakai sendiri ukuran B5, dan mungkin teman-teman bisa melakukan eksperimen dulu, misalnya untuk 7 hari, 14 hari, atau 30 hari sebelum nanti evaluasi dan memikirkan apakah ini sesuatu yang teman-teman pengen lanjutkan atau enggak. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Tonton video lainnya untuk mengembangkan potensimu di dalam dan luar kelas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.